Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan kuis pertama. Jadi, sekarang akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang soal dari kuis pertama ini. Jadi, mahasiswa diminta membuat program rekap nilai mahasiswa yang merupakan form sederhana yang terdiri dari biodata mahasiswa meliputi NIM, nama, dan prodi. Kemudian ada 2 mata kuliah yang harus diinputkan. Misalnya mata kuliah 1 robotika. Nah, di sini ada beberapa komponen penilaian, yaitu nilai kehadiran, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan ketika dihitung nilai maka akan didapatkan nilai akhir. Jadi di sini ada 2 mata kuliah ya, yang menggunakan rumus yang sama dan ketentuan yang sama, yaitu untuk ketentuan nilai akhir ya, yang nilai akhir ini terdiri dari nilai kehadiran 10%, nilai tugas 15%, nilai kuis 15%, nilai UTS 25%, nilai UAS 35%. Nah, jadi dari keseluruhan nilai ini ketika dijumlahkan maka didapatkanlah nilai akhir. Jadi silakan mahasiswa untuk membuat suatu rumus untuk mendapatkan nilai akhir. Ini saya kasih clue ya, misalnya untuk nilai kehadiran ini kan 10% ya. Kalau 10% ini berarti 10/100 atau 10 dibagi 100, yaitu 0,1 dikali. Nah, berarti dikali dari nilai kehadiran dari tekstil yang nilai kehadiran ini. Misalnya saya kasih contoh nilai kehadiran. Nah, ini jangan lupa kita kasih tanda kurung ya, supaya tidak saling mengalihkan dari tugas, kuis, dan lain-lain ya. Jadi ini memang harus digunakan fungsi tanda kurung untuk membuat suatu blok supaya perkaliannya tidak lari. Kemudian untuk nilai tugas 15% berarti 0,15 dikali nilai tugas. Nah, seperti ini ya, seterusnya. Jadi clue-nya hanya saya sampaikan seperti ini ya. Oke, kemudian nah, pada saat kita hitung nilai maka otomatis muncul nilai akhir. Begitu juga yang ini ya. Yang mata kuliah 2 kita klik hitung nilai, muncul nilai akhir. Jadi mahasiswa cukup mengetikkan, ini untuk tesnya ya, cukup mengetikkan angka-angka yang sesuai di soal. Jika hasilnya seperti ini 90,65, 91,3, maka itu sudah benar. Nah, kemudian ketika sudah kita inputkan semua data ini, termasuk NIM, nama prodi, dan kedua mata kuliah, berserta sudah dapat nilai akhir mata kuliah 2, maka ketika kita klik tombol proses, maka di sini akan muncul data dari apa yang kita input di atas, beserta nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini adalah nilai akhir mata kuliah 1 ditambah nilai akhir mata kuliah 2 dibagi 2 ya. Jadi nilai rata-rata ini didapat dari nilai akhir mata kuliah 1 ditambah nilai akhir mata kuliah 2, hasilnya itu dibagi 2, maka didapatlah nilai rata-rata. Nah, ini saya coba demokan ya.
Nah, oke, ini program yang sudah dibuat, ini untuk contoh ya. Jadi ini begitu program dijalankan, maka akan muncul tulisan default dari Java ya. Ini bisa kita bersihkan. Jadi nanti silakan mahasiswa membuat script untuk memfungsikan tombol bersihkan. Jadi ketika tombol bersihkan ini kita tekan, maka semuanya ini akan kosong ya. Jadi ini scriptnya ini sama dengan pada saat kita praktikum sebelumnya, pada saat menjalankan program, maka script di sini akan kosong. Tampilannya akan kosong semua. Ini sudah pernah kita praktekkan ya, kalau sebelumnya pada saat kita menjalankan program otomatis layar ini kosong. Nah, sekarang kita fungsikan ke tombol. Oke, jadi silakan berkreasi. Coba ini saya inputkan ya, saya ambil contoh. Misalnya nama saya, kemudian prodinya TI, mata kuliah 1, matematika. Oke, ini saya input dulu untuk sampel ya. Kita klik hitung nilai, oke. Kemudian ini coba saya masukkan angka yang sama ya. Ini mata kuliahnya misalnya robotika. Oke, 90, 98, 88, 90, 87. Oke. Nah, ini terkadang misalnya kita menginput beberapa angka ya, angka lain selain ini, nanti dia hasilnya akan panjang, misalnya seperti ini. Nah, itu tidak apa-apa ya. Nah, kalau bisa dibuat format supaya bisa 2 angka di belakang koma ya. Tapi kalau tidak masalah, itu nanti kita bahas di praktikum selanjutnya. Nah, ini sudah kita input semua. Nah, di bagian bawah ini masih kosong ya. Masih kosong, belum ada data apa-apa ya. NIM-nya kosong, nama, prodi, ini semuanya kosong. Kemudian saya klik tombol proses. Nah, oke, maka otomatis muncul NIM-nya diambil dari sini ya. Nama, prodi, nilai mata kuliah 1, nama mata kuliah 1. Nah, ini dari atas ini. Kemudian nilainya dari sini. Kemudian nama mata kuliah 2 dari sini. Nilainya dari sini. Nah, nilai rata-rata keduanya adalah 89,85. Nah, ini belum rapi ya. Jadi silakan mahasiswa untuk merapikannya. Oke, ini saya kok dibersihkan. Nah, ini kosong semua ya. Oke, coba saya close. Nah, di sini ada fitur namanya panel ya. Panel ini untuk membuat seperti ini. Jadi untuk pengelompokan ya, misalnya ini ada data mahasiswa untuk identitas. Nah, supaya rapi, saya buat dalam bentuk palet ya, seperti ini tadi. Ya, yang ini. Nah, itu silakan mahasiswa membuat seperti itu juga. Untuk mengganti warna background nanti bisa diambil di sini ya. Pilih background. Nah, ini bisa kita pilih-pilih. Kemudian kalau untuk bingkai atau border, tampilan pinggiran sini ya, garis pinggir. Nah, silahkan dipilih. Nah, nanti untuk memasukkan text fill-nya, nah itu sama saja seperti cara biasa. Misalnya label. Nah, cuman bedanya kita tambahkan label dan komponen lainnya itu ke atas panel tadi. Ini kalau kita geser-geser dia akan mengikut. Jadi ini memudahkan kita dalam mendesain suatu form. Nah, untuk menampilkan data ini tadi, yaitu saya mengambil contoh di label ya.
menggunakan label. Nah, ini sudah kita praktekkan di praktikum sebelumnya ya. Kemudian untuk perhitungan juga, ini silakan menggunakan konsep yang di praktikum 2.7. Nah, itu bisa diambil contoh ya. Jadi kita harus deklarasikan dulu variabelnya, misalnya int harga barang. Nah, kalau di kuis ini misalnya int nilai tugas, int nilai kuis. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah, nah di sini ada angka berkoma. Nah, kalau angka berkoma ini silakan gunakan tipe data jangan integer, tapi menggunakan double ya. Jadi untuk yang berkoma, nilai akhir ini menggunakan double. Dan kemudian untuk penamaan mata kuliah 1, semua komponen nilainya yang di mata kuliah 1 ini harus berbeda dengan mata kuliah 2. Misalnya di sini TXT nilai kehadiran 1, maka di sini TXT nilai kehadiran 2. Jadi jangan sampai sama. Karena kalau sama error juga dia, tidak bisa. Dan harus dibedakan ya. Jadi pada saat perhitungan untuk mencari nilai akhir mata kuliah ini, maka gunakanlah nama variabel yang khusus untuk mata kuliah ini. Dan untuk mata kuliah 2 ini, maka harus dibedakan juga. Ya, jangan sama. Dan sekali lagi, untuk nilai akhir ini tipe datanya adalah double, ya. Nah, kalau di sini untuk parse int, ini karena di sininya tipe datanya int, tapi kalau misalnya double, maka pakai double titik parse double. Nah, ini silakan mahasiswa juga saya persilakan untuk googling ya, untuk parse menggunakan double. Double ini untuk double ini untuk tipe data bilangan berkoma atau desimal. Nah, kalau int ini untuk bilangan bulat. Nah, di sini sudah ada ya, saya kasih clue ya, tipe data untuk bilangan bulat itu menggunakan int, dan tipe data untuk bilangan berkoma atau desimal menggunakan double. Nah, kemudian nanti pasti mahasiswa akan menemui kasus seperti ini ya. Misalnya didapat total pembayaran sama dengan total dikurang total diskon. Nah, ini kan data itu baru masuk ke variabel total pembayaran. Nah, ini sampai di sini ini belum tampil ke txt total diskon, itu belum nampil ke sini ya. Ini belum nampil ke sini nih. Belum sampai nampil di sini. Yang bagian ini ya. Jadi di bagian total pembayaran ini kita masih membuat script itu untuk membuat total pembayaran dengan rumus total dikurang total diskon dan masuk ke dalam variabel total pembayaran. Nah, untuk menampilkannya maka dibutuhkan script seperti ini. Txt total diskon titik set text buka kurung. Nah, karena ini tipe datanya masih integer, sedangkan pada saat kita mau menampilkan ke dalam total diskon ini harus dirubah dulu ke string. Nah, jadi dibutuhkanlah script integer titik to string buka kurung total diskon. Nah, di bawahnya juga total bayar titik set text integer to string buka kurung total pembayaran. Nah, jadi dari integer itu dirubah ke string. Nah, kalau nanti mahasiswa ketemu kasus yang bilangan tadi integer ya, tapi kalau ketemu kasus untuk bilangan double atau bilangan berkoma, maka rumusnya hampir sama, cuman beda yang tadinya integer kalau sekarang double ya, yang ini double to string.
Nah, nanti selagi mengerjakan, saya harap mahasiswa sudah paham. Ini waktunya lumayan panjang, jadi mohon dikerjakan masing-masing. Karena di sini ada ketentuan ya, untuk peraturan kuis, jika dua ini tidak dipatuhin, maka nilainya langsung saya nolkan, ya. Yang pertama, setiap nama variabel menggunakan format nama variabel plus nama depan. Misalnya, txt nama Yuda atau nilai akhir Yuda. Nah, seperti ini. Jadi, misalnya mahasiswa hanya membuat txt nama atau txt name, txt prodi, txt nilai, tidak ada nama mahasiswa di dalamnya, maka itu tidak akan saya nilai, karena bisa jadi itu indikasi mencontek ataupun alasan lainnya yang tidak akan ditoleransi. Ini saya ambil contoh misalnya di bagian nilai kehadiran ya. Nah, seperti ini nanti mahasiswa harus buat txt nilai kehadiran 1 Yuda. Ya. Nah, kalau di sini txt nilai kehadiran 2 Yuda. Nah, tadi 1, sekarang 2. Kemudian peraturan selanjutnya adalah dilarang meminta atau memberi hasil proyek ke teman lain. Jadi kalau ketahuan isinya sama, maka akan dinolkan kedua-duanya, baik yang mengcopy ataupun yang memberi. Itu akan ditandai ya pada saat penilaian. Kemudian untuk penamaan variabel dalam scriptnya, misalnya int spasi, misalnya ini ya, int harga barang dibuat juga namanya int harga barang Yuda atau int spasi jumlah Yuda. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya harus ada inisial mahasiswa. Ya. Oke, di sini saya harap mahasiswa mengerjakan masing-masing karena sangat rugi sekali apabila mencontek, karena ini masih dasar ya. Jadi kalau sekarang mencontek nanti nggak akan paham untuk praktikum selanjutnya. Oke, baik, sepertinya tidak ada lagi yang akan saya sampaikan ya. Saya harap mahasiswa misalnya ada error jangan bertanya ke saya ya, silahkan diselesaikan karena sangat wajar misalnya kita mengcoding tetapi tiba-tiba error. Nah, di situ kita dituntut untuk memperbaikinya. Karena setiap orang yang belajar program pasti akan mengalami hal itu. Semakin banyak error, maka semakin mahir kita dalam membuat program. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selamat mengerjakan kuisnya. Semoga jujur ya, dan semoga bisa 100% semuanya. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.